Oke, baik ya. Kita mulai perkuliahan kita kali ini ya. Nah, pembahasan dari teori relativitas khusus kita kali ini itu ya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang yang namanya efek Doppler ya. Nah, ini. Itu. Nah, ini ya. Nah, kamu sudah tahu ya tentang efek Doppler ya, yang pernah kamu kenal waktu SMA. Nah, itu mencari suatu kecepatan relatif bagi pengamat yang sedang bergerak gitu ya. Bukan kecepatan relatifnya saja, melainkan itu juga kita cari tentang frekuensi sumbernya berapa, frekuensi yang didengar oleh pendengar berapa. Nah, seperti itu. Itu adalah efek Doppler. Namun, apa konteks efek Doppler pada relativitas khusus ini? Nah, tentu saja kita yang pertama tetap ya, kita mencari suatu gerak relatif ya. Nah, konteksnya yang pertama itu ada gerak relatif. Nah, tapi efek Doppler kali ini dalam konteks relativitas khusus ini mempelajari suatu sumber yang bernama cahaya ya. Nah, itu sumbernya berupa sumber cahaya. Nah, seperti itu ya. Nah, tentu saja kajian kita di sini yang pertama, katakanlah di sini ada suatu pengamat ya, dan kemudian di sini itu ada suatu sumber yang kita sebut dengan cahaya ya. Nah, gitu ya. Nah, di mana suatu cahayanya ini tentu saja memancarkan sebuah cahaya ya. Cahaya itu bergerak dengan kecepatan c. Nah, di mana cahayanya ini juga bergerak dengan kecepatan v. Jadi mediumnya gitu ya. Mediumnya bergerak dengan kecepatan v gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, di sini itu seperti itu ya. Nah, maka nanti kalian bisa cari bagaimana perumusan dari frekuensinya gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, seperti itu. Itu ya. Ini. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah question gitu ya. Berapa frekuensi gitu ya? Frekuensi cahaya yang dirasakan oleh pengamat ya gitu. Nah, seperti itu deh. Nah, ini ya pengamat di sini ya, ini pengamat P gitu katakanlah. Nah, seperti itu ya. Nah, maka nanti ini kajian kita di sini tentu saja kita kaji bagaimana perilaku geraknya. Ini ya yang pertama ya. Nah, tentu saja ini bergerak. Maka pertanyaannya nanti gerakannya itu frekuensinya itu berapa? Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Tentu saja pertama kita bisa hitung berapa jarak yang ditempuh oleh medium cahaya ini ya. Katakanlah ya. Nah, katakanlah cahaya ini dibawa oleh seseorang gitu ya. Nah, itu. Katakanlah cahaya ini dibawa oleh seseorang ya, seseorang itu bergerak dengan kecepatan v, boleh diartikan seperti itu. Di mana orang itu sudah megang senter, itu boleh juga. Nah, maka di sini kalau cahaya ini bergerak hingga ke sini gitu ya. Ini katakanlah cahayanya bergerak sampai ke sini. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, katakanlah ketika cahayanya bergerak sampai ke sini, ini ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini ya. Maka jarak yang ditempuh oleh cahaya ini itu adalah berapa guys? Ya, katakanlah dia itu sedang menempuh suatu jarak ya sebesar, nah ini ya, V dikalikan delta T gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jarak yang ditempuh seperti itu ya. Itu jarak yang ditempuh oleh menurut pengamat bergerak ya. Nah, ini. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini. Seperti ini. Itu pertanyaannya. Nah, kemudian yang ditempuh oleh cahaya itu ya, yang ditempuh oleh
cahaya itu ya, nah katakanlah T aksen gitu ya. Ini T aksen. Nah, ini bagi pengamat bergerak ya. Nah, ini menurut ya. Menurut pengamat bergerak. Pengamat bergerak dalam artian di sini itu adalah cahaya itu sendiri. Nah, gitu ya. Seperti itu. Dan cahayanya ini kan cahayanya bergerak dengan kecepatan C di sana ya. Tentu saja cahayanya ini juga tetap bergerak. Nah, ini yang bergerak ya. Cahayanya itu juga menempuh ya, katakanlah ini ya. Nah, jarak yang ditempuh oleh cahaya itu ya sebesar itu ya. Nah, jarak yang ditempuh oleh cahaya itu dari sini ke sini, tentu saja jarak yang ditempuh cahaya lebih panjang ya. Nah, tentu saja jarak yang ditempuh oleh cahaya lebih panjang. Nah, di sini ya. Nah, di sini sebesar ya katakanlah C dikalikan delta T aksen. Ya, itu kan jaraknya. Maka dari sini tentu saja ada selisih jarak dong antara jarak yang ditempuh cahaya oleh jarak yang membawa cahaya, gitu ya. Nah, di sini. Maka selisih jaraknya tentu saja di sini gini ya, ini C dikurangi V dikalikan delta T aksen. Ya, tentu saja asumsi kita pasti ya, bukan asumsi lagi. Menurut teori relativitas khusus, kenapa jarak yang ditempuh oleh medium membawa cahayanya yang dengan kecepatan V lebih kecil daripada kecepatan cahaya karena V-nya itu kurang dari C, gitu ya, tentu saja. Nah, ini tetap harus dipenuhi untuk menjamin bahwa perilaku gerak kita itu bersifat time lag, gitu ya. Nah, seperti itu guys. Nah, lalu bagaimana ini dikaji menurut pengamat bergerak? Gitu ya, menurut pengamat bergerak. Nah, tentu saja menurut pengamat bergerak di situ dia terkena faktor dilatasi waktu ya. Nah, di situ seperti itu. Nah, menurut pengamat diam ya. Menurut pengamat diam. Ini ya, yang satunya menurut pengamat yang bergerak gitu ya. Nah, di sini. Maka tentu saja faktor ini delta T aksennya itu terkena dengan faktor gamanya. Nah, gamma dikalikan delta T aksen. Nah, dia akan terkena faktor dilatasi. Nah, gini ya. Maka di sini bisa kita revisi lagi perumusannya yang oleh pengamat diam ini ukur itu dia terkena faktor dilatasi. Maka di sini ada faktor gamanya. Di sini juga ada gamanya, di sini juga ada gamanya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, itu. Oke ya. Itu bedanya. Nah, di situ. Jadi ini orang, nah ini anggap aja belum ada orangnya. Gitu ya. Maka ya, ini ya aku sudah jalan 13 menit nih. Nih. Oke, silakan disimak selanjutnya ya di 400 ya. Oke. Maka yang kita tanya sekarang, nah berapa frekuensinya gitu ya. Nah, ini frekuensi gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, gini. Maka frekuensinya itu berapa gitu ya. Frekuensi yang diukur oleh pengamat ya. Ini itu ya. Nah, tentu saja kalau kita bahas frekuensi ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu jarak yang ditempuh itu berapa gitu ya. Nah, ini. Maka ini kita harus tahu dulu. Nah, ini jarak yang ditempuh. Gitu ya. Atau kita bisa katakan di sini pengamat diam ini akan mengukur jarak yang ditempuh itu sebesar segini. Ini ya, ini. Nah, ini ya. Ini itu adalah jarak yang ditempuh ya. Nah, itu kita katakanlah ini jaraknya itu adalah S gitu ya. Nah, itu. Maka jarak yang ditempuh di situ sini ya. Itu sebesar ini ya. S-nya itu sebesar itu ya. Gamma C min V dikalikan delta T ya, aksen. Nah, ini jarak yang ditempuh oleh pengamat itu diam ya, pengamat diam. Ini. Tuh.
Maka waktunya berapa? Nah, waktunya. Nah, itu ya. Waktu yang ditempuh oleh si pengamat diam ya. Ini itu sama dengan waktu itu katakanlah delta T gitu ya. Nah, itu berarti kan jarak dibagi kecepatan ya. Jarak dibagi kecepatan dong. Jaraknya itu adalah gamma C min V dikalikan delta T aksen dibagi dengan C ya. Nah, seperti itu. Oke. Maka dari sini itu jaraknya kita ketemu dengan itu. Nah, kita ingat ya bahwa gamma itu, nah ini ya, gamma itu kan sama dengan ini definisinya. Nah, gamma itu kan 1 dikurangi V kuadrat dikurangi C kuadrat, maka ini kita punya 1 dibagi akar ya. Itu akar 1 min beta kuadrat ya. Nah, seperti itu deh. Dimana kamu tahu ya, masih ingat ya bahwa betanya itu kan V per C yang kemarin kita bahas. Maka dari sini itu ya. Maka dari sini delta T-nya itu kan sama dengan gammanya ya. Ini C min V ya. C min V dibagi dengan C. Nah, ini gammanya itu adalah seperakar ya. Seperakar ini 1 min beta kuadrat ya, dikalikan dengan delta T aksen. Nah, gini deh ya. Nah, ini kamu tahu ya bahwa ini C dibagi C kan 1 ya. Nah, ini V per C gini ya. Nah, gini kan. Oke. Ini dibagi dengan 1 min beta pangkat 2. Nah, ini dikalikan delta T aksen gitu ya. Nah, jadi waktu yang terukur itu sebesar segini. Nah, di sini D500 boleh tambahkan, di sini V per C-nya itu beta juga. Maka nanti pengamat selisih waktu antara cahaya yang bergerak hingga sampai ke mata kita. Ini ya, mata kita kan di sini deh. Nah, itu. Ini cahayanya sampai ke mata kita, itu ya. Nah, maka yang sampai ke mata kita itu sebesar selisih waktunya yang tadi kita jelaskan itu ya. Nah, ini. Tuh. Ya, oke sebentar. Sebentar. Ya. Aku ada tamu sebentar. Oke, sorry. Ada tamu tadi. Ini ya. Itu deh. Nah, jadi ini pertanyaannya dirasakan oleh pengamat. Artinya intinya yang sampai ke mata kita ya. Nah, gitu ya. Nah, maka kamu lanjutkan ya. Maka lanjutannya delta T-nya tadi itu kan ada 1 min beta ya. Nah, dibagi dengan akar berapa deh? 1 min beta kuadrat dikalikan ini ya, dikalikan delta T aksennya. Nah, itu. Nah, ini. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, 1 min beta itu kan bisa kamu tulis menjadi bagaimana? Itu ya, 1 min beta itu. Nah, ini. Dia itu delta T-nya. Nah, ini delta T-nya deh. Nah, pertanyaannya, sesuai misi kita ya. Nah, kita ini sedang menghitung frekuensi ya. Nah, ini pertama cari jaraknya dulu, cari selisih waktu ya. Waktu yang dirasakan ya. Ini waktu yang dirasakan oleh pengamat diam ya. Ini harusnya ini judulnya waktu yang dirasakan. Waktu yang dirasakan oleh pengamat diam ya. Nah, gitu deh. Itu ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah waktu atau selang waktu antara cahaya yang bergerak hingga sampai ke mata kita. Itu ya. Nah, itu. Makanya kan dikurangi dengan V di situ. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita tahu ya. Nah, baru kita bisa cari frekuensinya ini, Dek. Nah, frekuensi itu ya, kamu masih ingat ya? Apa hubungannya frekuensi dengan waktu? Nah, frekuensi itu, F aksen itu ya, itu sama dengan 1 per delta T aksen ya. Nah, tentu saja
F aksen ini itu adalah frekuensi yang dirasakan oleh pengamat yang bergerak ini. Ini frekuensi cahayanya. Nah, itu ya. Frekuensi cahayanya. Gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita masukkan ke sini, Dek. Gitu ya. Maka dari sini kita bisa punya delta T di sini sama dengan 1 min beta dibagi dengan akar itu ya 1 min beta kuadrat. Nah, dikalikan dengan apa itu, Mas? Dikalikan dengan delta T aksennya berarti kan 1/f aksen ya. Nah, gini deh. Nah, delta T aksen. Itu ya. Nah, sorry. Di sini frekuensinya ini harusnya terkena. Oke, aman ya. Delta T aksen itu 1/f aksen. Oke. Ini ya. Nah, ini. Tuh. Bisa nggak ini harusnya disederhanakan lagi? Harusnya bisa ya disederhanakan lagi ya. Itu pertanyaannya. Gitu deh. Nah, bisa aja ya disederhanakan lagi ya. Ini ya. Nah, ini. Kalau kamu lihat ini ya. Nah, 1 min beta kuadrat itu kan gini. Akar 1 min beta kuadrat itu kan sama dengan gini ya, Dek ya. Sama dengan 1 plus beta dikalikan akar 1 min beta ya. Sedangkan 1 min beta itu kan sama dengan gini, Dek, 500. Nah, yang ini. Yang mana, Mas? Yang ini loh. Ini dengan yang ini ya. Nah, ini yang bawah, yang atas itu ya. Berarti ini kan sama kayak gini, Dek. Ini 1 min beta dikalikan 1 min beta ya. 1 min beta kan diakarkan kan habis gitu ya. Nah, ini kan sama dengan itu. Maka perumusannya ini menjadi, nah, delta T-nya itu menjadi yang atas itu kan gini ya. Nah, ini saya tunjukkan biar kamu mendapatkan rumus yang lebih sederhana, Dek. Ini 1 min beta, yang atas itu kan 1 min beta gini ya. Nah, dibagi dengan berapa, Dek? Yang bawah itu akar berapa? 1 plus beta dikalikan 1 min beta ya. Nah, ini coret ya, Dek ya. Nah, dikalikan F aksen. Nah, sehingga kita bisa dapatkan selisih waktu yang itu adalah ini ya, akar 1 min ini ya, 1 min beta dibagi 1 plus beta dikalikan F. Oh, sorry, 1/f aksen ya. Kok dikalikan F aksen? Ini ya. Dikalikan 1/f aksen gitu ya. Nah, maka di sini kita punya 1/f aksen. Ini ya. Tapi ini baru waktu yang ditempuh ya. Ini waktu yang dirasakan oleh pengamat diam ya. Nah, tapi ini masih bergantung sama F aksen. Nah, kita harus ingat, Dek, bahwa ini itu bisa dihubungkan dengan frekuensi yang kita lihat ya. Nah, maka frekuensi yang kita lihat ini ya. Ini belum rumus jadi ya. Frekuensi yang kita lihat itu kan bukan aksen, Dek. Tapi frekuensi yang kita lihat itu kan pengamat diam, biasanya F. Pokoknya yang ada aksen-aksennya itu pengamat bergerak, Dek. Itu ya. Nah, ini hubungannya apa? Dengan delta T? Ya, sama juga 1 delta T ya. Nah, gini ya. Nah, ini kalau kamu balik berarti kan 1 delta T itu kan sama dengan ini, Dek. Nah, dihubungkan dengan ini ya. Berarti ini tinggal dibalik aja. Nah, delta T-nya kan ini, masukkan ke sini. Berarti ini 1 plus beta dibagi 1 min beta dikalikan F aksen. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan ini, Dek, perbandingan perbandingan frekuensi antara pengamat diam dan pengamat bergerak itu seperti ini, ya. Maka kita dapatkan perbandingan frekuensi gitu ya. Itu. Maka di sini kan F dibagi F aksen ya. Ini itu ya, sama dengan akar itu ya. Nah, ini sama dengan akar 1 plus beta dibagi akar 1 min beta gitu ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Nah, tuh. Itu ya. Oke.
Wait. Nah, seperti itu deh. Ini ya. Nah, ini. Atau boleh juga kamu tuliskan ini F aksennya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini deh. Ini ya. Itu. Dimana F itu adalah frekuensi yang kita lihat ya. Nah, itu. Sudah saya jelaskan di situ deh. Nah, itu. F aksen itu kan frekuensi. Artinya F aksen itu adalah banyak cahaya yang keluar. Bisa kamu bayangkan ya. F aksen itu kan banyak cahaya yang keluar yang menurut cahaya itu sendiri. Jadi kalau misalkan cahaya itu menurut ukuran pengamat yang bergerak dia memancarkan cahaya sebanyak 5 kali per detik, maka karena di sini ada faktor seperakar ini, maka yang kita lihat itu bisa berbeda deh. Itu ya. Yang bisa kita lihat itu bisa berbeda. Nah, kita bisa saja mengatakan ini bukan 5 kali per detik yang dipancarkan. Nah, seperti itu ya. Itulah uniknya ini deh. Oke, nah sekarang kita pelajari ya makna fisikanya itu seperti apa gitu ya. Oke, silakan pahami dulu ya sambil kamu catat-catat boleh. Sebentar ya. Oke ya, jadi 500 ya. Nah, besok kita lanjutkan lagi deh 2 sesi. Nah, kamu kalau misalkan kosong itu manfaatkan untuk nonton itu deh ya, materi yang Mas kasih itu. Kuantumnya kita susah cari waktu itu untuk mengganti yang kosong kemarin. Nah, itu. Bismillah. Oke. Iya. Nah, oke deh 500. Nah, pelan-pelan. Nah, sekarang gimana kalau misalkan di sini kita ambil betanya positif ya. Nah, kalau betanya positif, artinya beta itu kan definisinya apa? V per C ya, positif. Artinya di sini cahaya kecepatannya positif. Nah, kalau ini seperti ini, gitu ya. Nah, artinya kalau ini seperti ini, kalau misalkan V-nya positif, maka nanti jelas ya, F-nya itu lebih besar daripada F aksen, gitu ya. Artinya frekuensi cahaya yang kita lihat itu lebih besar daripada frekuensi cahaya yang sebenarnya, gitu. Nah, gini ya. Oke. Nah, inilah yang kita kenal bahwa ini menjadi efek Doppler yang kita tahu sehari-hari. Nah, maksudnya apa? Di sini artinya apa? Frekuensinya itu meningkat, gitu ya. Nah, jadi kalau cahayanya itu bergerak menuju kita, nah frekuensinya akan meningkat.
besar cahaya yang dipancarkan itu akan meningkat setiap detiknya. Nah, artinya yang ini pertama itu jelas ya, frekuensinya itu meningkat. Itu artinya deh. Ini ya. Frekuensi itu meningkat ya. Nah, ini. Itu deh. Ini ya. Nah, ini. Yang kedua itu apa kira-kira deh? Nah, artinya keberadaan frekuensinya yang meningkat ini itu dia kedudukannya itu dominan terhadap efek dilatasi waktunya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini apa istilahnya ya? Efek Doppler kita yang kita rasakan itu nah, itu mendominasi faktor dilatasinya. Nah, itu ya. Tahu dari mana? Kan ini kan di sini kan ada 1/1 beta. Itu adalah faktor dilatasinya. Dia akan meningkat. Nah, seperti itu deh. Apa kira-kira makna fisis yang lain yang bisa kita rasakan ya? Nah, itu pertanyaannya deh. Nah, ini ya. Nah, bagaimana kita melihat ini di sekitar kita? Gitu ya. Nah, tadi kita katakan bahwa secara matematis efek Dopplernya mendominasi faktor dilatasinya yang diwakili oleh 1/1 beta tadi. Gitu ya, dengan betanya positif. Nah, seperti itu. Nah, itu kan menurut kalkulasi kita, ya, menurut kalkulasi kita. Nah, lalu bagaimana kita menginterpretasikan ini berdasarkan fenomena fisisnya? Nah, menurut fenomena fisisnya itu dikatakan ya pada kasus ini ya. Tentu saja dalam kasus ini dalam artian itu menurut kerangka kita. Nah, kita katakan bahwa cahaya itu apa artinya di Muratus? Cahaya itu mengalami yang kita sebut dengan blue shift ya, blue shifted. Nah, ini artinya kita sedang mengalami pergeseran cahaya biru. Gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, kenapa Dik kira-kira? Kenapa kita katakan pergeseran cahaya biru? Itu ya. Cahaya biru itu cahaya yang bisa kita lihat sehari-hari. Nah, karena ya, gini. Karena itu ya. Karena cahaya biru merupakan ya atau berada pada frekuensi tertinggi itu ya. Nah, high frekuensi ya, frekuensi tinggi bukan tertinggi ya. Mechiku hibiniu ya, frekuensi tinggi itu ya, at the high frequency pada ujung spektrum yang bisa kita lihat. Itu dia. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengkaji ini kalau misalkan betanya kurang dari 0 ya. Ini. Itu deh. Nah, silakan kamu cari dulu maknanya gimana. Ini kan sudah saya jelaskan ya untuk beta positif ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Ya, cahaya. Nah, kamu mungkin kalau mau googling ya, carilah di HP-mu itu. Blue shift itu bagaimana? Nah, itu ya, blue shift. Nah, ada blue shift, ada red shift, gitu ya. Nah, gambarnya itu bagaimana? Bisa kamu cek ya. Nah, itu. Itu ya. Tentu saja frekuensi tinggi di sini itu artinya blue shift. Nah, itu deh. Oke. Tuh.
Iya, ini pada frekuensi tinggi dari spektrum tampak ya. Nah, dari spektrum yang tampak deh. Nah, itu yang dapat kita lihat. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu. Nah, oke. Sekarang bagaimana, Dek? Kalau misalkan kita ambil ya, betanya itu negatif. Nah, tentu saja definisi beta yang sudah pernah Mas ajarkan bagaimana, Dek? Bahwa V per C-nya itu kurang dari 0 ya. Nah, artinya dari sini tentu saja V-nya itu negatif ya. Maka kita bisa katakan ya. Nah, ini ya, bisa kita katakan bahwa nanti F-nya itu kurang dari F aksen ya. Tadi kalau misalkan V-nya positif, itu kan artinya F-nya lebih besar dari F aksen, gitu ya. Nah, ini. Oke. Ini ya. Istilah biru ini bukan berarti cahayanya warna biru, deh. Tuh. Istilah biru ini untuk menyatakan bahwa frekuensinya itu meningkat, gitu ya. Nah, yang kedua, efek Dopplernya mendominasi dari faktor dilatasinya, gitu ya. Kelihatan dari matematisnya seperti itu. Yang mana kalau misalkan nanti kita ukur tetap ya dari faktor dilatasi yang biasanya di mana efek faktor dilatasi yang kalau kita ukur berdasarkan kerangka kita itu menurunkan frekuensi, itu ternyata efek Dopplernya mengatakan bahwa dia mendominasi dari faktor dilatasinya. Ya, makna yang pertama sudah jelas ya bahwa di sini frekuensinya itu menurun ya. Itu frekuensinya menurun. Itu. Nah, itu deh. Yang sebelumnya efek Doppler mendominasi faktor dilatasi. Gitu ya. Nah, kalau sekarang gitu ya. Nah, kalau sekarang efek Doppler sehari-hari gitu ya, maupun dilatasi, faktor dilatasinya itu sama-sama menurunkan frekuensi deh. Ini ya. Jadi efek Dopplernya tidak dominan sekarang. Efek Doppler dan apa itu namanya? Faktor dilatasinya sama-sama berperan dalam menurunkan frekuensi. Nah, gitu ya. Memang by default faktor dilatasi memang menurunkan frekuensi. Nah, dan sekarang bedanya sama-sama kuat penurunannya. Kalau tadi faktor dilatasinya menurun, tapi efek Dopplernya meningkat deh. Nah, gitu ya. Yang ketiga, ini ya. Maka di sini kita katakan bahwa cahaya sedang mengalami yang namanya apa deh? Kalau ini, yang namanya red shift, itu ya. Nah, ini ya dalam astronomi itu disebut dengan pergeseran, itu ya. Pergeseran. Ini pergeseran menuju cahaya merah ya, pergeseran ke warna merah, gitu ya. Nah, kenapa Mas? Nah, kenapa warna merah ini? Karena di sini frekuensinya menurun dan frekuensi warna merah itu deh, cahaya warna merah itu frekuensinya itu paling rendah, gitu ya. Kenapa? Karena gitu ya. Apa itu? Karena cahaya merah, gitu ya. Itu bersifat, gitu ya. Kalau tadi kan berada pada frekuensi tinggi ya, berada pada frekuensi paling rendah ya dari spektrum ya. Spektrum itu artinya warna ya atau ragam ya, spektrum yang dapat kita lihat. Nah, gitu deh. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau tadi blue shift itu ya. Ini saya perjelas di sini. Nah, ini mengalami blue shift. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah,
Itu deh. Oke, pahami dulu. Oke. Itu ya. Maka kalau misalkan merasa pusing dengan matematika, minimal kamu termotivasi dengan aplikasinya deh. Itu. Apalagi kita orang Islam yang kita harus peduli sama sains. Nah, kayak gini-gini itu kita harus rebut deh. Nah, biar kita itu jadi bangsa yang produktif. Nah, aplikasinya. Nah, ini. Karena orang-orang kita kalau belajar itu selalu bertanya, buat apa di pekerjaan? Nah, buat apa? Emang ini bisa menghidupi anak-anak kita? Nah, kok tujuannya seperti itu? Nah, ketika kita ngomong seperti itu, orang-orang yang lain itu justru malah riset dan mereka yang memimpin zaman seperti itu. Nah, ini maka pelajaran fisika itu penting itu. Nah, sudah saatnya ya orang-orang pondok, pesantren itu selain berdebat masalah agama, hukum-hukum, itu saatnya mereka harus ngomong tentang sains itu biar gak ketinggalan zaman usang gitu ya. Nah gitu deh. Nah aplikasinya itu ya. Nah itu aplikasinya. Nah oke. Nah yang pertama yang Redshift deh itu ya, yang Redshift. Nah itu bisa kamu cari ya. Kalau orang itu ingin mengukur kecepatan bintang dan galaksi itu menggunakan spektrum cahaya ketika dia bergeser warna merah, gitu ya. Misalkan kita sedang mengukur, itu ya, mengukur kecepatan bintang dan galaksi. Nah, orang bilang, mending kita belajar agama, daripada belajar ginian. Loh, ini tuh belajar agama, ini yang kita sekarang belajar itu belajar agama. Apa agamanya? Apa dalilnya? Nah, cek di surat An-Nisa, Al-Imran ayat 190 sampai 200 itu dalilnya. Nah, itu kan memikirkan kekuasaan Tuhan ya dalam keadaan berdiri maupun duduk gitu. Nah, kita mikir, oh Tuhan itu menciptakan bintang dan galaksi. Berapa kecepatannya? Nah, kita kaji, kita hitung. Nah, kita sedang meraba bagaimana kekuasaan Tuhan, bagaimana cara dia mengukur kekuasaan Tuhan, kecepatan dan galaksinya. Nah, kita sebagai manusia mengukur, oh kita ukur. Kalau misalkan ini nggak harus Redshift ya, tentu saja dan Blue Shift juga ya. Nah, tentu saja dengan Blue Shift. Nah, bagaimana kita tahu bahwa bagaimana kita tahu bintang itu menjauhi bumi dan bintang itu mendekati bumi. Nah, ketika cahaya itu bergeser menuju cahaya merah, itu artinya bintang itu ya menjauhi bumi gitu. Nah, itu seperti itu. Kalau misalkan Blue Shift ya, kenapa menjauhi bumi? Ya karena V-nya positif itu ya. V-nya negatif, menjauhi bumi ya. Kalau misalkan kita ingin mengukur kecepatan bintang pada saat bergerak mendekati bumi, kita ambil pergeseran cahaya ketika warna biru itu ya. Ini bintang mendekati bumi. Kenapa? Karena kecepatannya positif. Nah, gitu deh. Itu. Nah, itu yang pertama ya, aplikasinya. Nah, ini. Oke. Apa bukti yang kedua? Alam semesta itu diciptakan Tuhan dari ketiadaan. Ya. Bagaimana alam semesta itu bergerak? Itu pertanyaannya. Iya betul, dari Big Bang. Tapi bagaimana Big Bang itu? Big Bang itu terjadi ketika alam semestanya itu meledak, gitu ya. Kun fayakun, terjadilah maka jadi. Jadi ketika Tuhan mengatakan jadi, alamnya mengembang, gitu ya. Maka pertanyaannya, tahu dari mana alam semesta yang kita ukur ini mengembang? Itu pertanyaannya deh. Nah, itu. Tentu saja ini hasil penelitiannya dari Hubble ya. Nah, hukum Hubble. Nah, bahwa Hubble tuh menurut Hubble ya, dan menurut penelitiannya itu adalah hampir semua dari galaksi yang ada di
alam semesta kita itu dan isi-isinya itu mengalami redshift gitu ya. Nah, redshift itu artinya menjauhi, gitu ya, pergeseran cahaya merah, gitu ya. Maka kalau misalkan redshift artinya galaksi itu menjauh, ya, menjauhi alam semesta. Menjauh itu indikasinya alam semesta yang semula segini, yang segini, yang di dalamnya ada planet-planet mengembang sehingga ke sini. Kan mengembang artinya menjauh. Nah, gitu. Seperti itu deh. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Dan masih banyak lagi aplikasi yang lain ya. Nah, itu. Ya. Oke. Nah. Oke. Oke. Itu ya. Satu rumus sederhana itu dapat berarti banyak hal ya. Nah, itu. Oke. Itu ya. Oke deh. Makanya kalau kita rangkum ya sekarang ya, efek Doppler itu bisa menjauh, bisa mendekat ya. Nah, ini saya rangkum deh. Ketika dia mendekat, ya, mendekati gitu ya, sumber mendekat, ya, sumber mendekat. Sumber dalam artian itu cahaya yang kita pantau deh, gitu ya. Sumber mendekat dan ada sumber menjauhi ya. Nah, seperti itu deh. Ini ya. Kalau mendekat itu pakai yang F ini ya, F aksen. Nah, ini ya. 1 plus beta dibagi dengan 1 min beta ya. Boleh juga seperti ini. Ini F aksen. Nah, ini lihat 1 min beta dibagi 1 plus beta. Gitu ya. Ini juga boleh kita gunakan equation seperti ini. Nah, tentu saja ini dengan asumsi ya, betanya itu V per J. Nah, seperti itu deh. Tentu saja kalau kamu tulis ini secara aljabar ya, ini ya tetap seperti ini. F-nya sama dengan 1 plus beta, 1 min beta. Nah, gitu ya. Kayak gitu. Nah. Oke, boleh juga seperti itu. Oke, satu soal lagi deh. Habis itu kita selesai. Dia soal ya terakhir ini. Ini deh, misalnya cahaya hidrogen ya, cahaya pada atom hidrogen deh, dengan panjang gelombang gitu. Ini ya, katakanlah lambda aksennya gitu ya, sumber kan aksen ya, 656 nanometer. Teramati dari galaksi ya, itu ya, menjadi yang diamati oleh galaksi dengan panjang gelombang itu 820 nanometer nih. Yang pertama, tentukan tentukan kecepatannya ya. Nah, itu kecepatan relatifnya ya, kecepatan relatif dari galaksinya. Nah, gitu deh. Ya, tentu saja kita bisa pakai persamaan yang di sini ya. Nah, ini. Itu. Gitu deh. Nah, bisa dicoba itu. Nih.
Nih ya, mungkin kita belum tahu di sini. Ini maksudnya mendekat atau menjauhi gitu ya. Nah, bisa ini ya. Nah, ini pertanyaannya ini kita harus tahu. Nah, ini kecepatan relatif galaksi. Berarti galaksinya itu sebagai sumber, Dik. Sebagai pengamat ya galaksinya. Nah, ini sebagai pengamat ya. Artinya pengamat mendekati sumber, ya. Pengamat mendekati sumber. Berarti kalau misalkan pengamat tuh mendekati sumber ya, berarti yang mana ini? Sumbernya didekati, gitu deh. Tuh. Ini ya. Ini. Ya, tentu saja kamu harus tahu dulu deh. Ini ya. Bahwa apa? Bahwa lambda aksen kan 656 ya. Nanometer ya, Dek ya. 656 nanometer ya. Lambdanya itu sama dengan 820 nanometer. Nah, di sini apa yang kamu lihat, Dek? Bahwa lambdanya itu lebih besar daripada lambda aksen. Nah, berarti frekuensi, kamu tahu rumusnya frekuensi kan? C per lambda kan? Dan F aksen itu kan C per lambda aksen kan? Berarti artinya di sini apa? Artinya frekuensinya itu juga turun, Dek. Berarti kan apa namanya? Ini ya. F-nya itu kurang dari F aksennya. Karena kan frekuensi kan hubungannya terbalik. Nah, gitu ya. Artinya apa? Di sini frekuensinya turun, ya. Gitu ya. Nah, itu deh. Nah, maka kita bisa ambil ya rumusnya itu apa namanya? F untuk F kurang dari F aksen, gitu ya. Nah, oke. Ini. Kalau frekuensinya turun, berarti artinya apa, Dek? Sumbernya menjauh ya. Ini artinya sumbernya menjauh. Nah, gitu ya. Sumbernya itu menjauh. Gitu deh. Kalau sumbernya menjauh tadi bagaimana? Ya, ini. Ini ya, mengalami redshift ya. Nah, itu menjauh. Nah, ini ya. Kan tahu dari sini saya. Ini ya, F kurang dari F aksen itu kan yang ini deh. Nah, ini kan, nah, gitu ya. Berarti rumusnya itu tinggal kita, nanti rumusnya itu bener memang harus di, apa namanya deh, harus dimodifikasi ya rumusnya ya. Tadi kan rumus defaultnya kan ini, gitu ya. Ini ya. Nah, rumus defaultnya kan itu deh ya. Nah, ini kan, berarti kan di situ rumus asalnya kan gini. Nah, tadi ya. 1 plus beta dikurangi 1 min beta kan. Nah, F aksen kan. Nah, ini rumusnya ini untuk ini kan artinya apa? Ini kan artinya kan betanya negatif kan ya. Nah, itu. Maka nanti ini rumus ini bisa kamu modifikasi ya untuk sumber yang menjauh ya. Berarti ini jadinya apa namanya, Dek? Ini jadi 1 min beta, ini 1 plus beta gini ya. Nah, ini. Nah, ini kan F itu kan rumusnya apa? C per lambda kan. Nah, ini 1 min beta, 1 plus beta, ini F aksennya itu apa, Dek? C per lambda aksen kan. Coret-coret ya. Berarti lambda aksennya itu di sini ya. Atau lambdanya itu ini ya. Lambdanya itu sama dengan lambda aksen akar 1 plus beta, nah dibagi 1 min beta ya. Nah, seperti itu, Dik. Masukkanlah nilainya ya. Lambdanya itu 820. Ini 656 ya. Langsung aja ikuti rumus ini ya. Ini, Dik. Nah, antara ini atau ini. Gitu ya. Ini kalau menjauhi ya. Kalau menjauhi itu F kurang dari F aksen. Ini ya, ini. Ini F kurang dari F aksen, yang ini F lebih dari F aksen ya. Jadi kamu harus tahu perbandingan panjang gelombangnya dulu. Nah,
Ini ya, ini kan bisa jadi lambda per lambda aksen gini deh. Nah gini ya, 1 plus beta, 1 min beta ya. Nah ini gini ya, kamu cari dulu, ini 1 plus beta bagi 1 min beta, gini ya. Ini itu deh. Ini ya, maka ini kalau kamu bagi ya, ini bagi ini kan 1,25 ya. Ini kan sama dengan akar. Nah, kamu hitung sendirilah gitu ya, 1 min beta. Kamu kuadratkan ini, Dek. Kuadratkan, ini kuadratkan ya. Biar hilang akarnya itu. Berarti ini 1,25 pangkat 2, ini kan 1 plus beta, 1 min beta kan, gini kan ya. Kalikan aja. 1,25 kuadrat itu kan 1,56 ya. Kalikan 1 min beta. Sama dengan 1 plus beta ya. Ini kalikan 1,56 min 1,56 beta 1 plus beta ya. Nah gini ya. Oke, nah ini kumpulkan deh. Berarti kan 1,56 kurangi 1, ini beta plus 1,56 beta ya. 1,56 kurangi 1, 0,56, ini 2,56 beta ya. Berarti betanya itu sama dengan 0,56 dibagi 2,56 ya. Ini sama dengan 0,22 ya. Nah, kan betanya kan V per C. Nah, berarti di sini kecepatan galaksinya itu sama dengan 0,22 C. Nah, oke ya, seperti itu aja dulu deh, 500. Nanti kita lanjutkan besok ya. Oke.